Permata Menyapa yang episode ke-16 kalau nggak salah, karena saya lupa. Gimana kabarnya teman-teman? Luar biasa kan? Nah, hari ini bulan ini bulan di akhir-akhir Maret dan April akan mendekati masa Paskah, dan juga banyak sekali kejadian-kejadian dan berita-berita yang menarik di akhir-akhir ini. Sebelum kita memulainya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa akan saya pilih. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata di atas kerajaan surga yang mulia, terima kasih ya Tuhan, Kau telah menyertai kami, Kau telah memberkati kami hingga bisa berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan ibadah konten Permata Menyapa ya Tuhan, dan berkati acara kami pada hari ini dari awal pertengahan hingga akhir nanti ya. Terima kasih ya Tuhan, dan juga berkati pelayanan firman yang akan dilaksanakan oleh Bapak Agus TM, dan juga berkati teman-teman pengiring musik dari Pasma Musik ya Tuhan, yang akan mengiringi lagu pujian nanti ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semuanya padamu. Ampunilah dosa dan kesalahan kami hanya dalam satu nama Tuhan dan Selamat kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, sebelum kita memasuki lagu pujian yang pertama, ada sedikit info nih ya, tentang apa yang terjadi di bulan Maret ini. Kemarin sungguh mengecewakan ya beritanya, bahwa tim bulu tangkis Indonesia yaitu didepak mundur oleh BWF dari All England yang katanya sih berhubungan dengan vaksin ya. Ini sungguh mengecewakan karena masih dibumbui politik di organisasi sebesar BWF. Tapi ini menjadi pelajaran bagi kita semua untuk lebih berhati-hati lagi tim bulu tangkis Indonesia. Dan juga ada kabar baik juga dari tim Persis Solo. Ini para pecinta sepak bola, terutama para Persismania. Ini akhirnya Persis Solo dibeli oleh Kaisang dan juga Bapak Erick Thohir. Mungkin saja nanti kalau bermain akan sponsori pisang ya, penontonnya dapat gratis ya. Ataupun Manaan yang sudah baik lagi ya, tidak ada mati lampu ataupun teman-teman yang nonton Persis Solo pasti akan menang terus. Kenapa ya? Karena anaknya Bapak Presiden dan yang punya juga Bapak Erick Thohir. Mungkin ada sedikit, mungkin kalau nggak menang ya imbang. enggak, ini masih harapan kita untuk tim bola lokal kita semoga bisa menjadi lebih baik lagi. Oke, kita akan memasuki lagu pujian yang pertama dengan judul Kasih Allahku Sungguh Telah Terbukti ya, yang akan dinyanyikan oleh Pasma Musik. Pasma Musik, silahkan. Kasih setiamu
gimana tadi lagunya sungguh membuat kita kembali ingat akan kasih Tuhan, akan hidup yang diberikan Tuhan, bukan? Kasih Allah itu selalu terbukti setiap harinya, yaitu kasih yang menyertai kita walaupun kita dalam kesulitan ataupun dalam sukacita, kasih Allah kan selalu menyertai kita. Ya, akhirnya kita akan memasuki firman yang akan dibawakan oleh Pak Agus TN dengan judul mengalahkan diri sendiri. Wah, apa ini mengalahkan diri sendiri ini? Mungkin teman-teman berpikiran apa ya mengalahkan diri sendiri? Malas ya, itu. Malas itu bisa membuat kita jauh dari Tuhan. Maka dari itu untuk mengalahkan diri kita sendiri, marilah kita dengarkan firman yang akan dibawakan oleh Pak Agus TM. Silahkan Pak Agus TM. Halo Sobat Muda, jumpa lagi dengan saya. Gimana kabarnya? Bagus? Ya, puji Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan yang saat ini terambil di dalam Yohanes 12 ayat 20 sampai 33. Yohanes 12 ayat 20 sampai 33. Yesus memberitakan kematiannya. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi pada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari surga. Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata, bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Demikian firman Tuhan. Marilah kita persiapkan hati kita berdoa. Bapa Surgawi, kami ucap syukur Engkau hadir di tengah kehidupan kami selalu. Memberkati kami selalu. Terima kasih atas segala kasih karunia-Mu yang sungguh indah Tuhan. Kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu melalui hamba-Mu ini. Tuhan berkati sehingga semuanya boleh menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Nah, Sobat Muda, intinya adalah pada dimensi pengampunan. Akan tetapi pengampunan yang dimulai dari
realita karya Kristus yang amat besar bagi manusia, yakni kematiannya sendiri. Kematian Kristus itu membingkai makna pengampunan, sehingga pengampunan itu sendiri pada akhirnya akan menciptakan manusia baru. Manusia sendiri dalam satu kesatuan asasi adalah berdosa. Maka pada manusia itu tetap melekat cedera kemanusiaannya. Hal ini juga yang memungkinkan manusia menjadi amat terbatas. Hidup yang dijalani seakan hanya mengikuti proses, hingga proses itu pula yang akan menghentikannya, yakni tatkala ia telah mati. Sehingga berhentilah semua yang ada pada seorang manusia. Demikian pun akan sama dengan yang lainnya. Nakar dari kondisi yang demikian itu jelas sebenarnya manusia sangat memprihatinkan. Padahal ia adalah makhluk ciptaan Allah, bahkan makhluk ciptaan yang tertinggi. Meskipun berada dalam kesalahan dan dosa, manusia masih merupakan makhluk yang mendapat kepercayaan diri dari penciptanya dan menjadi mandataris Allah adalah tugas dan tanggung jawab yang masih disandangnya. Dalam perkara kedudukan ini pula, Tuhan tidak pernah meninggalkan manusia. Tuhan mengetahui jika manusia itu berdosa dan dapat menambah kedosaannya lagi. Bahkan kedosaannya itu sudah disandangnya ketika masih di dalam kandungan seorang perempuan. Karena ia pun diperanakkan dalam keadaan dosa. Apa yang terjadi pada Yesus dalam pengorbanannya itu menjadi wujud nyata kasih Yesus yang demikian besar bagi manusia. Kasih yang dikerjakan melalui penderitaan dan melalui kematiannya akan lebih dapat dinikmati oleh manusia yang dengan rendah hati dan mengakui dosa dan kesalahannya, serta mempercayakan hidupnya hanya dari kemurahan Tuhan saja, agar ia tidak kecil hati, namun memiliki harapan diperkenankan melanjutkan hidup dalam kemurahan Allah. Cinta kasih Tuhan Yesus itu juga menjadi hal yang amat menghibur bagi manusia yang tidak memiliki kepastian, tidak mempunyai tanah dan penghasilan yang dapat sebagai jaminan hidup, tidak berdaya untuk membela diri terhadap segala ancaman, dan tidak dapat berlindung kepada kepastian selain daripada Allah sendiri. Dalam kemiskinan dan derita manusia yang nyata itulah kasih Kristus dibentangkan dari tawaran yang indah dan pengenalan akan Kristus sebagai Tuhan yang berkuasa atas segala zaman menjadi kenyataan yang dialami oleh setiap manusia. Nah, sobat muda yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita mencoba untuk menempatkan diri seperti seorang narapidana? Ia dinyatakan bersalah dan mendapat hukuman.
tentunya gereja juga pernah melakukan pelayanan bagi narapidana. Dalam kesempatan perjumpaan dengan narapidana, dapat kita pahami bagaimana sesungguhnya kondisi mereka. Harapan segera bebas sangat terasa di hari-hari penantian mereka. Perlu disampaikan di sini bahwa kebanyakan orang akan memandang miring terhadap narapidana. Namun hal yang harus diingat, yakni kita sendiri bukanlah pemilik kebenaran itu, sehingga kita menganggap diri kita lah yang paling benar. Tidak seperti narapidana. Sikap seperti ini sungguh tidak bijaksana. Penghayatan seorang narapidana menjadi gambaran yang sesungguhnya bagi kehidupan kita sebagai manusia. Bahwa manusia tidak berbeda dari keadaan orang yang dihukum. Artinya pada manusia itu ada kesalahan, sehingga manusia itu menjadi tidak bebas. Jalan panjang yang ditempuh manusia dengan upaya untuk mendapatkan pengampunan sekalipun manusia menciptakan agama sebagai produk pembudayaan manusia tidak mencukupi untuk menebus kesalahan dan dosa. Segala sesuatu yang dilakukan manusia sebagai amal kebajikan pun tidak sanggup menjadi investasi pengampunan. Kita manusia sekalipun berada di dalam derita dan keterbatasan, kita tetap diperkenalkan belajar kenal dengan rahasia kekayaannya, kekayaan Tuhan. Nah, sobat muda yang kasih Tuhan, kekayaan cinta kasih-Nya, kekayaan cinta kasih Kristus, di dalam kekayaan cinta kasih-Nya itu tetap memberikan kesempatan agar kita menikmati hidup bersama dengan Dia yang Maha Tinggi dan menjalani hidup baru ini bersama-sama dengan Dia karena kita telah dibaharui. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau telah hadir dan membimbing kami, ya kami boleh menerima berkat Tuhan ini dengan penuh keyakinan dan penuh iman. Hanya semuanya boleh menjadi kekuatan iman kami dalam kami menjalani kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Terima kasih sobat muda. Shalom. Ya, terima kasih Pak Agus. Saya mengakas firman-Nya, yaitu membuat kita bisa belajar bagaimana mengalahkan diri sendiri untuk bisa bisa lebih dekat dengan Tuhan, yaitu karena tantangan terbesar kita yaitu diri kita sendiri. Ya, kita akan memasuki lagu kedua dengan judul Lebih Dari Pemenang. Setelah tadi mengalahkan diri sendiri, ya kita menjadi pemenang atas diri kita sendiri, sehingga kita bisa dikatakan kita itu orang yang hebat karena kita bisa menaklukkan diri kita sendiri yang malas ataupun yang terkadang itu menjauhkan kita dari Tuhan, itu diri kita sendiri. Oke, langsung saja kita akan mendengarkan lagu pujian yang akan dinyanyikan oleh Pasma Akustik, Lebih Dari Pemenang. Monggo. Oleh kuasa darahnya, jika
penghujung acara ya, sebelum kita mengakhiri, oh ya ada info lagi. Ya, apa itu? Akhirnya bioskop di Kota Solo mulai dibuka lagi, tetapi ya dengan batasan jumlah penonton dan juga mungkin protokol kesehatannya juga diperketat, yaitu tidak lagi berdekatan-berdekatan, sehingga yang pacaran mungkin kursinya agak berjauhan, tapi nggak apa-apa karena di bioskop itu menikmati filmnya. Oke, silahkan teman-teman yang rindu untuk menonton film di bioskop silahkan datang, tapi ingat tentang protokol kesehatan, pakai masker, pakai hand sanitizer, dan juga jaga kesehatan selalu. Oke, sebelum mengakhiri kita akan berdoa terlebih dahulu. Silakan saya pimpin. Tuhan Allah Bapa yang bertata di atas kerajaan surga yang mulia, terima kasih ya Tuhan Kau telah menyertai kami hingga di penghujung acara Permata Menyapa pada hari ini ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan lanjutkan aktivitas kami kembali ya Tuhan. Kiranya Kau sertai kami, kiranya Kau berkati kami, kiranya Kau juga jaga kesehatan kami dan juga keluarga kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan semuanya padamu hanya dalam satu nama, Tuhan dan selamat kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke, sampai ketemu di konten Permata Menyapa selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Atau mungkin yang ingin saran ataupun ingin ingin mengisi di Permata Menyapa, silahkan hubungi saya ataupun Mas Dio. Mau ngisi lagu Mas ataupun ngisi MC, silahkan, kita terbuka untuk kalian. Oke, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.